beli motor, ya. Nah itu servisnya, terus spare partnya dan lain sebagainya itu dihandle sama saya dulu waktu di Astra. Setelah itu saya pindah ke Barata di Gresik. Nah mungkin teman-teman nanti magang semester berapa Pak ya? Biasanya tuh soalnya juga banyak yang magang ke Barata sih. Iya Pak, magang itu biasanya Eh, semester 7. tujuannya iya, tapi Cuman adik-adik sekarang lebih ke MBKM-nya. Jadi PKM ambil, ya. Oke. iya instannya itu pakai MBKM Pak. Iya, 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 iya. Siap, siap. Nah, jadi ya barusan aja awal tahun saya juga apa ya istilahnya ya pindah pindah ke yang lebih dekat Pak kantornya. Kalau Barata kan di Gresik, nah tapi Indoprima ini di Surabaya. Jadi dari otomotif saya kembali ke otomotif Pak. Jadi kalau di Astra itu otomotif, Barata itu ya teman-teman ya ada yang project, ada yang juga manufaktur, ada nanti foundry juga apa namanya eh, pengecoran. Jadi mungkin nanti misalnya kalau Pak Edo semester depan ada mata kuliah manufaktur, saya mau itu Siap, Pak ngisi siap, Pak. siap Pak. Nanti saya infokan. Siap, siap. Kalau misalnya manufaktur tuh lebih banyak itu Pak ya, karena apa ya? Lebih banyak yang bisa kita kulik dari apa ya istilahnya ya, dari teori-teori yang ada di di kuliah. Karena kalau manufaktur itu Pak, itu yang ada di buku itu cuma apa ya, kulit luarnya aja. Nanti kalau misalnya masuk ke pabrik itu udah wah, kok nggak ada ya dulu ya di kuliah gitu. Sama Iya kayak betul. elemen mesin. Kenapa kok kita yang utama itu kenapa kok kita perlu tahu elemen mesin ya? Karena memang nanti kalau misalnya kita kita kerja ya, kita di dunia kerja di dunia industri itu yang namanya engineer itu pasti itulah ngobrolnya sama mesin ya Pak ya, nggak jauh-jauh lah. Nah itu ngobrolnya sama mesin atau sama partner, partner kita itu ngobrolnya sama gambar. Jadi nggak bisa kita ngobrol secara orang normal ini, nggak susah. Jadi harus pakai gambar, harus pakai apa ya menilai mesin, tahu mesin. Nah itu kayak gitulah cara komunikasi kita nanti. Jadi di Barata terakhir itu di senior manager, lalu ke Indoprima ini menjadi asisten manager juga. Jadi ya lumayan banyak ngurus produk-produk juga ya. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing ya teman-teman ya. Mungkin nanti untuk yang elemen mesin ini saya akan coba apa ya istilahnya banyak study case yang mungkin project-project dulu saya yang di Barata, lalu ada sedikit-sedikit yang untuk di mana Indoprima ini, karena di Indoprima juga baru ya teman-teman ya. Jadi ya semoga nanti bisa kita itulah sharing-sharing juga. Saya lulusan ITS Pak Edo dan adik-adik sekalian. S1 E-nya ITS, S2-nya juga kembali ke ITS. Jadi ya orang ITS asli lah saya ini. Iya, saya cuman S2-nya aja, Pak Alif. Nggih, nggih, Kebetulan Pak. lulus 2013. Bimbingnya siapa Pak jenengan Pak? Saya ini Pak Marno, Pak. Pak Sumarno. Marno. Oh iya iya. Iya. Iya, Dulu waktu 2012 masih sekolah mungkin Pak Marno, Pak dulu, Pak. iya, Atau lagi studi beliaunya. Saya ya, heeh. waktu itu di Pak Harus, Pak Oh, Pak Harus Harus ya. Laksana, Sekarang Pak Harus profesor. itu profesor, Pak. Prof Harus, Pak. Iya, Ya, heeh. Kaprodi S2 sekarang Prof Harus itu. Sepertinya beliaunya itu anu Mas Kaprodi Abadi. Oh iya ya. Waktu saya itu Kayak Kaprodi S2. iya iya. Ternyata sampai Dari dulu sampai panjenengan sekarang, juga Pak. lulus juga masih sama Sama sampai juga, sekarang. iya iya. Sekarang Sampai juga masih sekarang. Kaprodi. Ya, Ya Mas, harus itu. monggo lanjut Mas. Gini, siap siap. Ini kita langsung apa mau itu Pak capture absen dulu. Biasanya kan untuk logbook kita harus absen dulu Pak. Ini kebetulan Gimana? sudah saya capture Mas, monggo Sudah ya? dilanjut aja Oh nggih. aman ya. Berarti nanti saya tinggal tempat itu ya Pak ya. Ya, Dari siap. Pak Edo aja ya. Kalau yang dokumentasi saya cover sudah. Monggo Mas. Siap, siap. Oke, terima kasih. Cukup ya perkenalannya ya teman-teman ya. Jadi karena ini waktunya agak singkat, ayo coba kita kulik beberapa materinya. Bentar. Nah, ini
saya cerita sedikit ya teman-teman agar nanti teman-teman ya seenggaknya itulah sebelum terjun ke dunia industri nanti teman-teman tahu lah punya gambaran sedikit apa sih engineering itu lalu mau kemana sih nanti setelah kita menjadi seorang sarjana teknik ya sarjana teknik mesin itu mau kemana gitu. Jadi kalau industri manufaktur ya teman-teman itu memang di Indonesia ini itu kalau saya bilang sih mungkin agak terlambat teman-teman dari industri manufaktur yang di luaran sana ya di apa di luar negeri sana dan juga jika apa ya kita bandingkan itu mungkin ya ada banyak 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 sih banyak 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 ahli yang dari Jepang atau dari Eropa itu membandingkan Indonesia itu masih telat 10 tahun atau bahkan ada yang bilang 20 tahun. Nah, tapi orang-orang itu apa ya belum melihat potensi yang ada di apa ya SDM atau sumber daya manusia yang kita punya gitu. Mungkin mereka lihat dari mesin-mesin yang kita beli karena memang Indonesia itu kan beli mesin-mesin yang jadul ya teman-teman ya. Jadi dikiranya mesin jadul itu ya mencerminkan kualitasnya itu. Jadi apa ya stigma-stigma yang oh Indonesia terlambat lah 10 tahun, terlambat 20 tahun itu apa ya jangan sampai apa ya melemahkan mental kita. Padahal kalau misalnya kita di luaran sana kita mau berjuang ya atau fight ya atau one on one dengan orang Jepang, orang Eropa itu kita tenang aja, kita nggak akan kalah kok. Jadi teman-teman nanti pede aja kalau misalnya nanti setelah lulus mau masuk ke perusahaan multinasional ya yang di situ ada ekspatriat itu adalah karyawan-karyawan yang dari luar negeri ya teman-teman ya. Itu ya kadang dari India, kadang dari Thailand. Itu itu bisa jadi nanti pengetahuannya, ilmunya itu bisa jadi di bawahnya kalian teman-teman. Jadi ya teman-teman harus pede. Yang penting itu pertama pede, Pak. Soalnya soalnya itu rata-rata itu teman-teman apa ya, teman-teman lulusan teknik mesin itu tingkat PD-nya kurang, Pak. Gitu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya karena memang untuk apa ya pembelajarannya terus materi-materi yang saya dapat dulu ya waktu di perkuliahan itu ketika saya apa ya sandingkan dengan apa ya mahasiswa-mahasiswa di luar sana itu kita nggak kalah kok teman-teman gitu. Jadi memang kenapa kok ini di slide awal ini saya buka ada namanya EPC, ada juga manufacture. EPC ini itu adalah engineering, procurement dan construction teman-teman. Jadi kalau di luar sana kalau misalnya teman-teman tahu itu ya yang lagi apa namanya yang lagi booming itu ada Waskita, ada Wika, terus ada PP ya teman-teman ya. Itu adalah perusahaan EPC yang kerjaannya itu adalah membuat suatu plan atau ring, ada procurement dan juga construction. Engineering itu sebagai itu ya desainnya, proses perancangan, lalu procurement itu pembelian, pengadaan barang. Setelah itu barangnya itu dibuat untuk construction atau proses pembangunan. Nah, di sini jangan khawatir teman-teman. Teman-teman teknik mesin itu bisa di ketiga tempat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti lulus mau kemana, jangan bingung. Perusahaan-perusahaan besar seperti ada yang nama IKBT ya, ada Rekin, ya nanti ada Pertamina, Pertamina juga punya EPC, PLN juga punya EPC. Jadi ya di engineering kita bisa masuk sebagai desainer gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lebih passion ke itu ya, eh, pembelian atau pengadaan barang dan lebih detail tentang spesifikasinya itu bisa masuk ke procurement. Tapi kalau misalnya teman-teman ada passion ke lapangan untuk apa ya istilahnya ya menjadi supervisi terus menjadi tim leader untuk pembangunan atau konstruksi itu bisa ke construction. Jadi di EPC ini teman-teman teknik mesin itu sangat apa ya sangat fleksibel untuk uh, pilihan itunya ya pilihan lapangan kerjanya. Nah apalagi kalau kita lihat ke manufaktur. Manufaktur jelas tentunya utama itu ya teman-teman ya. Teknik mesin ada di situ gitu. Tapi untuk level kita yang sarjana itu kita biasanya ada di proses manufakturnya. Jadi tidak langsung in touch ke mesinnya. Karena kenapa? Karena mesinnya itu lebih apa ya, lebih expert teman-teman yang vokasi biasanya ataupun teman-teman yang operator di SMK ya. Jadi kita hanya istilahnya itu kita sebagai ini itunya lah apa namanya desainernya lah, desainer prosesnya lalu kualitinya juga bisa dan lain sebagainya. Tapi untuk operate mesinnya lalu untuk improvement mesin itu biasanya ada di anak-anak vokasi teman-teman. Jadi
Ya harusnya teman-teman itu ya mulai sekarang juga harus eh, belajar apa Pak ya istilahnya ya, leadership lah karena nanti kalau misalnya teman-teman langsung terjun itu biasanya teman-teman minimal lah jadi supervisor teman-teman. Jadi yang harus bisa ngelit tim kalian nantinya gitu. Jadi seperti itu ada EPC, ada manufaktur. Nah, kalau kenapa kok EPC need manufaktur? Karena setiap pekerjaan sebelum construction itu butuh part-part atau butuh itu ya item-item yang kita beli atau kita buat di mana di manufaktur di perusahaan manufaktur. Nah, kebetulan Barata itu dulu itu ada di manufaktur dan juga EPC. Jadi Barata itu punya pabrik dan juga Barata membangun proyek gitu. Nah, kalau yang sekarang di Indoprima yang saya tempati sekarang teman-teman itu full di manufaktur otomotif. Jadi part-partnya Honda, Daihatsu, terus ada Toyota, terus ada truk ya truk Hino, Isuzu itu dari kami, dari perusahaan kami di Indoprima. Jadi Indoprima ini perusahaan otomotif yang lumayan besar. Ya saya bisa bilang besar, tapi base-nya di Jawa Timur, Pak. Biasanya kan perusahaan-perusahaan otomotif yang bermitra dengan ATPM ya atau agen tunggal pemegang merek itu namanya itu ada Toyota, Honda, Daihatsu itu ada di Jakarta, tapi khusus yang di Indoprima ini ada di Surabaya gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman butuh pandangan mau kemana ya silakan kalau mau ke yang ada proyeknya Barata bisa kalau misalnya mau ke full otomotif ada di Indoprima jadi ya banyak nanti Pak apa namanya opsi-opsinya. Oke, nah sebelum masuk materi juga saya coba itu ya saya coba kupas juga sedikit tentang ketika nanti di perusahaan sorry ini agak nggak jelas ya judulnya. Ketika nanti kita di EPC itu biasanya ada 5 ya ada 5 disiplin ilmu yang biasa kita temui ada proses, ada mechanical, ada sipil, ada electrical instrument, lalu ada piping. Nah, kalau di UNED itu ada teknik kimianya ya, Pak Edo ya? Ada, okay. Jadi teknik kimia itu teman-teman, itu kalau di dunia EPC ya atau di dunia industri ya, itu biasanya disebut dengan proses engineer. Jadi yang namanya proses engineer itu adalah teknik kimia. Lalu ada mechanical engineer itu teknik mesin, civil engineer ya teknik sipil. Nah, ini ada electrical and instrument engineer. Biasanya electrical and instrument ini diisi oleh anak-anak malah teknik fisika, teman-teman. Tapi nggak jarang juga ke teknik elektro. Tapi biasanya kalau di apa namanya di IPC ya di perusahaan IPC itu banyak yang diisi oleh teman-teman teknik fisika. Karena kenapa? Karena apa ya untuk otomasi terus untuk mekanikalnya dia juga dapat. Jadi banyak dari user-user itu yang mencari teknik teman-teman teknik fisika di sini. Jadi instrumen di sini tuh bukan itu ya, bukan gitar, bukan alat musik, tapi dia adalah teknik fisika. Di UNED juga ada teknik fisika ya Pak ya. Saya nggak hafal soalnya. Teknik fisika nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ya ya ya. Sorry Pak. Oh, oh Pak, suaranya kecil banget Pak itu. Ini dua arah aja ya teman-teman ya. Langsung itu Halo, aja ya kalau misalnya ada terdengar Pak pertanyaan. ya? Terputus. Terdengar, terdengar, terdengar. Kalau di kami itu masuk ke mekatronika, Pak. Oh, Mekatro ya Pak langsung. Iya, nah, di mekatronika. Oh, ada mekatronikanya. Siap, siap. Saya harus tahu lebih lagi, lebih dalam lagi nih. Jangan. Lalu yang Oke. terakhir ada piping engineer, teman. Dan Pak Edo. Jadi kalau piping engineer ini itu biasanya teman-teman mekanikal juga bisa masuk ke sana. Karena ya yang namanya piping ini kan pasti kita berkutik dengan itu ya fluida, lalu ada ketebalan plat untuk pipanya, stress, strain, pressure. Jadi ya pressure drop dan lain sebagainya itu ada di piping engineer. Nah, pasti teman-teman mesin itu pasti familiar lah dengan itu. Jadi mesin itu bisa masuk ke piping juga, bisa masuk ke mechanical juga. Jadi nggak ada masalah teman-teman. Jangan khawatir lah nanti kalau nggak kebagian tempat kerja ya. Banyak sekali nanti teman-teman. Oke, next. Nah, ini skupnya kira-kira seperti ini ya. Nanti
Mungkin di pertemuan selanjutnya aja kita cerita lagi. Takutnya nanti malah nggak kekejar materinya. Ini juga responsibility-nya nanti kita juga cerita juga di pertemuan selanjutnya biar tiap pertemuan kita ada cerita tentang industri ya teman-teman ya, selain materi. Cukup rumit teman-teman kalau di mana di IPC itu karena banyak yang harus kita kerjakan, dokumen-dokumen yang harus kita kerjakan itu banyak. Jadi ya nanti kalau misalnya di dunia kerja itu jangan bosan melihat kertas ya teman-teman ya. Walaupun sekarang sudah paperless, tapi kadang untuk mendistribusikan apa ya istilahnya worksheet ya atau lembar kerja worksheet itu kita harus print juga teman-teman. Soalnya kalau di lapangan nggak mungkin kan kita buka laptop, buka komputer itu nggak mungkin. Jadi ya nanti pasti kertas itu pasti dibutuhkan teman-teman. Nah ini ada manufaktur juga. Nanti kita itulah kupas-kupas sedikit-sedikit di tiap pertemuannya. Nah ini juga drawingnya dari 2D ke 3D. Nah ini semua butuh elemen mesin di sini teman-teman. Kalau nggak ada elemen mesin nggak jadi ini alatnya. Ini contohnya adalah reaktor B100. Jadi B100 ini adalah apa ya istilahnya energi alternatif yang terbuat dari CPO atau minyak kelapa sawit ya yang diubah menjadi bahan bakar B100. Nah, itu adalah biodiesel. Jadi bisa untuk pengganti solar itu teman-teman. Contohnya seperti ini. Nanti kita itulah ngobrol-ngobrol juga. Ini manufaktur proses. Nah, ini nanti kita ngobrol-ngobrol juga sebelum sebelum itulah sebelum materi kita dari dulu lah. Oke, kita masuk ke materinya langsung ya teman-teman. Namun mohon izin ini Pak, itu mungkin nanti untuk yang rasio akan saya gabungkan dengan itu Pak ya Oke, Pak. gear Siap. entah itu spur gear ataupun nanti belt seperti itu ya Pak ya. Ya, Karena mungkin akan lebih relevan kalau itu di sana karena kan kalau di power transmission ini kita mungkin saya akan hanya apa ya hanya spill ya Pak ya ya, spill Pak. apa sih itu power transmission itu gitu. Oke. Monggo, Pak. Ya. Jadi untuk power transmission sendiri itu apa sih gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada motor listrik ya, ada engine, lalu ada pompa. Nah, itu gayanya disalurkan pakai apa gitu ya. Kalau pompa itu kan nggak mungkin kan pompa itu bisa muter sendiri ya teman-teman ya. Pompa itu pasti butuh motor listrik. Nah, dari motor listriknya ke pompa itu butuh apa? Biar pompanya itu bisa ikut bergerak gitu ya teman-teman ya. Lalu dari engine sampai ke mana? Sampai ke roda itu butuh apa sih agar rodanya bisa bergerak? Kan nggak mungkin ya dari engine lalu tiba-tiba pakai apa ya Bluetooth atau WiFi gitu ya, pakai jaringan internet terus ke roda bisa bergerak kan nggak mungkin. Pasti ada komponen mekanikal yang bisa memindahkan atau menyalurkan dayanya. Nah, jadi pembina daya atau power transmission itu adalah seperti yang ada di biru itu ya, elemen mesin untuk menyalurkan atau memindahkan daya dari sumber daya. Itu sumbernya ada motor listrik, ada diesel, ada engine ya, engine diesel ada, engine bensin bisa, ada turbin, jadi dan lain sebagainya. Ke mesin yang membutuhkan daya. Maksudnya itu ke komponen-komponen yang membutuhkan daya seperti ada pompa, kompresor, mesin-mesin produksi lainnya. Nah, contohnya itu apa aja sih? Power transmissionnya ada shaft, ada coupling, ada clutch, ada belt, chain, cable, gear. Jadi ada banyak lah nanti kita bahas. Nah, tapi sebelum itu teman-teman kalau nyebut ini apa ya teman-teman ya? Ada yang Kopling. kopling ya? Siapa? Mas Nur Cahyo, kopling. Yang kiri ini kopling Iya, apa, Pak. Mas? Kopling motor, Pak. Yang kanan. Kopling mobil, Pak. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya komponennya ya. Jadi ini ada yang suka otomotif gak teman-teman nih? Yang sing bangun CB gak nang gini ya? Kalau teman-teman Cahyo, yang suka Mas. otomotif, Cahyo. Nek, kalau teman-teman yang suka otomotif pasti nggak itulah nggak asing lah dengan jeroan engine yang seperti ini ya. Jadi
Kalau kata Mas Nur Cahyo tadi kopling itu kayak gini ya. Jadi kopling kopling motor ini ya yang namanya mana? Ini ya Mas ya. Koplingnya ya. Ya Pak. Nah, terus yang mobil itu seperti ini. Jadi memang beda itu ya, beda bentuk fisiknya. Nah, tapi di sini mungkin saya akan luruskan ya teman-teman ya. Nah, kalau tak tanya gini Mas Cahyo, bedanya kopling sama clutch itu apa? Pernah itu nggak? Pernah baca-baca nggak? Ada teman-teman yang lainnya lah. Ayo, Sopo. Ayo jangan malu-malu. Gak Aja apa, kerja silakan, sendiri. silakan. Ya, ayo Ini saya silakan. tanya tuh. Heeh, nggak dihukum kok. Iki malming enak kita itulah ngobrol-ngobrol lah. Nah, ini kalau sekarang tak tanya gini, kopling sama clutch, bedanya apa teman-teman? Ayo. Tadi katanya Mas Cahyo ini kopling Pak. Ya, oke. Ini gambarnya kopling, oke. Nah, di sini sekarang kalau kita lebih engineer ya, kita lebih apa ya, berpikir secara engineering. Nah, ini ada istilah kopling dan juga clutch, teman-teman. Ayo, ayo, Oh ini Pak izin jawab Pak. silakan Mas Ilham. Mungkin kalau Apa clutch panggilan itu nih? anu Pak. Itu mungkin apa transmisi dari hasil rotasi motor ke roda Pak. Terus kalau kopling, jangan di mute dulu Mas. Kemute itu, kemute. Di unmute dulu, di unmute. Iya Pak. Kalau kalau clutch itu mungkin anu Pak apa transmisinya. Kalau Ah, kopling ya. terus kopling. Kopling ya koplingnya. Mana ya? Ya, 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 ya. Oke, oke. Bantu Ada lagi. jawab Ayo, Pak. ayo. Bantu jawab Pak. Silakan, silakan, silakan. Mas siapa itu? Nur Cahyo Pak. Cahyo. Ya, silakan Mas Cahyo. Jadi Mau direvisi tadi? ya Pak, clutch itu yang menghubungkan antara engine dengan transmisi Pak. Jadi ya tadi itu clutch Pak. Terus yang kopling apa? Bingung Pak, belum tahu Pak. Belum tahu. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa, saya suka itu. Jadi memang kalau orang awam ya teman-teman ya, kalau orang awam ya atau orang pada umumnya yang bukan bergelar engineer ya tentunya ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ini sudah ST ngarani ngarani ini salah ya, ajak di ST nasi Pak itu. Jadi memang memang betul teman-teman. Seperti yang tadi Mas Nur Cahyo tadi bilang, biasanya teman-teman apa orang-orang awam itu bilang yang ada di motor atau yang ada di mana, yang ada di mobil itu adalah kopling. Tapi kalau secara elemen mesin ya teman-teman ya, sangat beda teman-teman antara kopling dan clutch. Oke, kalau kita bisa lihat di sini, ini bedanya teman-teman. Jadi yang dibicarakan oleh orang pada umumnya ya di luaran sana ya teman-teman ya, itu sebetulnya adalah clutch. Kopling itu seperti yang itu teman-teman, biru-biru yang ada di atas ini kopling namanya. Jadi kalau perbedaan dasar adalah kalau kopling ini untuk apa ya, eh, yang fix, tapi untuk clutch ini yang bisa fleksibel seperti itu. Jadi jika kopling ini itu jika kita mau mengubah atau memutus daya, kita harus memutus sistemnya semua teman-teman. Karena kenapa? Karena dia itu fix ini teman-teman, sifatnya fix. Jadi kalau apa namanya definisinya adalah kopling itu elemen mesin yang menghubungkan dua poros yang berputar sehingga menjadi satu kesatuan untuk mentransmisikan daya. Nah, jadi dia itu menghubungkan dua poros yang saling berputar. Nah, ketika poros itu atau poros yang satunya itu ada masalah, dia itu harus memutus koplingnya dan secara tidak langsung sistemnya itu harus shutdown semua atau harus berhenti semua. Karena kenapa? Karena ketika sistemnya itu nggak berhenti, maka motor yang akan ada di sini itu nanti akan merusak sistem yang di selanjutnya. Karena kenapa? Karena dia itu anu ya saling sambung menyambung ya teman-teman dan nggak bisa lepas ketika sistem itu atau apa ya ada perubahan di sistem itu. Nah, sedangkan clutch itu karena memang dia itu menghasilkan gaya gesek ya. Jadi
clutch itu adalah apa ya? Bisa dibilang eh, untuk menyalurkan daya tetapi dia fleksibel. Bisa sistemnya itu masih bisa jalan. Nah, contohnya yang sepeda motor. Kalau sepeda motor itu giginya pindah gigi pakai yang kopling yang di atas ya pakai kopling itu ketika pindah gigi itu engine-mu harus mati teman-teman. Jadi ketika kita dari gigi satu ke gigi dua atau dari netral ya netral ke gigi satu itu harus dimatikan dulu baru dipindah. Nah itu kalau pakai kopling. Nah tetapi kalau pakai clutch kita nggak usah matikan engine teman-teman. Jadi engine tetap berputar. Lalu ketika kita mau oper ke gigi dua itu nanti pernya ini ketika kita pencet koplingnya ya, pernya ini akan bergerak untuk merilis koplingnya atau kampas koplingnya atau sorry kampas clutch-nya ya teman-teman ya kampas clutch-nya sehingga nanti transmisinya bisa kita rubah ke gigi dua setelah itu kita rilis kopling clutch-nya dan dia bisa nyambung lagi jadi seperti itu teman-teman jadi bedanya adalah jika kopling itu fix kalau misalnya clutch ini adalah fleksibel jadi clutch itu bisa apa ya sistemnya bekerja kalau yang kopling ketika kita ada trouble harus memutus sistemnya teman-teman gitu ya kira-kira mungkin nanti Pak Edo bisa menambahkan Pak yang lebih ilmiah lagi ya karena ini kan juga uh, bahasanya praktisi ya Pak Edo ya dan teman-teman seperti itu jadi sudah paham ya teman-teman ya kira-kira bedanya kopling sama clutch ya. Ya Pak, paham Pak. Oke, jadi yang ada di motor, yang ada di mobil itu adalah clutch kalau bahasa engineeringnya ya. Nah, kalau kopling itu seperti ini bentuknya. Nah, contohnya itu ini teman-teman kopling. Nah, ini namanya kopling. Ini dia itu penghubung antar poros yang fix dan dia jika kita mau apa ya, mengubah putaran satu sistem kita harus men-shutdown atau men-stop sistem itu. Jadi nggak bisa kita apa nggak bisa kita jalankan sebenarnya. Nah, ini kopling lalu ini kopling teman-teman. Nah koplingnya seperti ini dari motor ya sorry dari motor ini motor ya dari motor ke pompa itu butuh kopling. Nah ini dari motor ke pompa ini pompanya ini motor gimana caranya nyambungnya pakai kopling gitu. Oke paham ya. Nah ini contohnya tadi yang di reaktor tadi itu di sini koplingnya teman-teman. Jadi menyambungkan motor ini ya motornya di atas, ada pengaduknya di tengah, sorry di dalam. Nah nyambunginnya pakai apa? Pakai kopling ini. Koplingnya seperti ini bentuknya. Oke ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin nanti di tiap-tiap pertemuan coba saya kasih quiz-quiz yang kecil-kecil itulah yang basic-basic yang agar teman-teman bisa lebih paham dasarnya nanti. Untuk nanti advance-nya silakan nanti dari Pak Edo ya. Gitu-gitu. Nah, tadi ini untuk clutch pada mobil. Nah, ini tadi ya beda ya. Jadi ada engine, ada clutch-nya di sini, ada transmisi, baru ada shaft. Nah, kalau di sini pakai kopling teman-teman. Maka kita kalau saya mau pindah gigi harus nyetop engine-nya kan nggak mungkin ya temennya gitu. Nah, kenapa di sini pakai clutch gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau teman-teman lihat ya di sini ya, itu ada banyak ya, banyak eh, apa ini ya, komponen elemen mesin yang harus kita tahu teman-teman. Jadi ada power transmission ya, ada sambungan atau join, ada bearing, ada shaft, lalu ada spring. Nah, itu adalah contoh-contoh komponen elemen mesin yang apa ya, yang harus setidaknya kita tahu lah dan harus kita apa ya, harus kita pahami dasar apa ya, dasar sistem kerjanya seperti apa. Karena memang di satu kompleks mesin itu tidak akan lepas dari beberapa elemen ini. Sebentar, sebentar. Sebentar Pak ya, ada telepon.
Sambil nunggu Pak Hadi, mungkin Pak Alif ya, mungkin bisa ada yang ditanyakan atau saya bahas sedikit ya terkait. Kalau mungkin adik-adik tahu ya, terkait dengan kopling, Anda mungkin pernah mendengar ada yang namanya kopling tetap sama kopling tidak tetap. Pernah dengar ya? Nah, kalau kopling tetap itu tadi, dia tidak bisa, dia terhubung terus-menerus. Kalau mau memindahkan putaran, maka harus apa? Penggerak mulanya harus dimatikan terlebih dahulu. Ya, di kopling tetap atau kopel biasanya menyebutkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya kopling tidak tetap. Nah, kopling tidak tetap ini nama lainnya adalah clutch. Jadi tupasnya tadi ditekan ya, kemudian mekanisme gas yang ada di dalamnya akan apa? Melepas keterhubungannya. Nah, di dalamnya apa? Ada pegas, kemudian ada rumah kopling sama bagian yang connect. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini. Ibaratnya tangan saya ini ya, kalau kita injak pedal pedal apa? Tuas penariknya dia akan merenggang seperti ini ya. Kalau kita lepas, maka ada pegas di antara salah satu yang menghubungkan terkonek seperti ini sehingga apa? Ikut berputar. Putar. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ya, siap. Oke, Nanti monggo Pak Alif, siap. silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Edo tambahannya. Nanti untuk detailnya kita itu Pak ya, waktu di pertemuan kopling kita bahas detail Ya, ya Pak ya. oke. Ya, oke, tadi sampai mana ya? Sorry, sorry. Maaf Pak ya, ini tadi ada sedikit gangguan teknis Santai saja. Itu tadi sampai ke komponen elemennya Pak. elemen. Oke, Secara garis siap. besar. Nggih. Sorry, sorry. Nah ini, oke. Oke, jadi ada spring ya Pak ya. Teman-teman ada spring, ada power transmission tadi, ada join, ada sambungan, ada bearing, ada shaft. Nah, kalau di sini Pak ya, di Indospring sekarang, sorry sorry, di Indoprima, di tempat saya yang sekarang Pak, itu ada anak perusahaan saya yang namanya Indospring Pak. Kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar Indospring itu supplier spring yang ya bisa dikatakan terbesar lah di Indonesia. Itu pabriknya ada di Gresik teman-teman. Pabriknya ada di Gresik, ada 4 plant. Jadi semua hampir semua spring yang ada di kendaraan di Indonesia ini disuplai oleh Indospring. Jadi ya kalau misalnya, nanti misalnya teman-teman tertarik dengan persepringan, nah, mau advance di dunia spring ya silahkan nanti bisa melirik ya, bisa melirik ke sana. Nah, yang saya belum pernah lihat itu pabrik lokal adalah bearing, Pak Edo. Bearing ini sampai sekarang itu saya belum itu Pak, belum belum pernah ketemu lokal fabrikator untuk bearing Pak. Kenapa kok? Ya memang karena itu Pak ya, critical component Pak ya, dan memang Betul. uh, dan mungkin standar yang apa ya standar manufaktur kita belum mencapai sana sehingga banyak bearing ini yang mostly lah mostly bearing ini dari luar sana kita harus impor Kalau walaupun lokal ada di Pakerin Pak, Pak oh Kartini. iya ya Nah, pakar tiriken di Gedangan. ya Tuh. kalau bearing ya Pak ya Ring tapi komponen-komponen. Pak Riken ya pakar tiriken itu juga itu Pak ya casting juga ya Pak ya Pak Ya, itu casting juga ya dia ya part juga jadi by order ya Pak ya sana ya Pak ya. Jadi tapi di pasaran terkait dengan bearing atau bantalan ini cenderung impor semua Pak. impor semua betul Nah, itu saya Pak juga beberapa kali ngobrol sama kepala produksinya itu juga untuk memenuhi pasar itu kalau pasar lokal itu lagi-lagi lebih rendah Pak. Untungnya itu lebih sedikit lah timbang betul memasuki pasar Eropa. Jadi mereka Eropa mungkin kalau part itu ikut standarnya Eropa gitu. Eropa Jadi pakai kalau N ya benar, kalau iya main iya di dalam ya jelas banyak part-part yang impor itu biasanya kalah di situ. betul
betul. Nah, iya Pak, itu ya hubungannya kan sama mass production Pak ya. Jadi kalau misalnya kita volumenya makin banyak ya pasti lebih murah. Kenapa kok Lebih murah? murah. Pasti murah Ya, impor gitu ya Pak ya. ah, Oke, oke. main jumlah saja Pak sebenarnya Pak. Iya, yes, main Jumlah, volume tok. Iya, betul. jumlah part, kemudian laku per tahunnya berapa, dia kalkulasi di Apa? situ aja Iya. sebenarnya Pak. Iya, betul Pak. Misalkan dia perencanaan kalkulasinya masih untungnya masih banyak, dia akan produksi. Tapi Betul, ketika betul. dijumpai produksinya ada di bawah, untungnya sedikit, ya mereka nggak mau ambil Nah, resiko, dia pasti ambil dari luar. mending impor Pak. Iya, mending impor. Betul, betul. Ya cuma Ya, itulah. Pak, ah, gitu aja ah, Pak. Sesimpel itu Pak sebetulnya. Sesimpel itu ya, sebetulnya. ah. Oke. Oke, terus selanjutnya ada tadi udah apa namanya ada sambungan juga join ini. Teman-teman sudah Pak rivet welding di elemen satu ya Pak ya? Cuman mesin satu ya. Ya, bolt nut ini juga ada di elemen mesin satu. Shaft juga harusnya di elemen mesin satu Pak ya? Ya, Pokoknya semua ini elemen mesin satu ini. ya. Di elemen mesin 2 ke power transmisi aja, Pak. Power transmisi. Iya, Ah, betul. Elemen mesin 2 cuma ini. Oh, berarti kurikulumnya hampir sama Pak ya dengan ITS ya Pak ya? Berarti ya? persis. Iya, Se-Indonesia iya, sekarang iya. kita mengacu ke Indonesia. Ya. BKSDM, Pak Alif. Jadi Mm-mm. semua konten dari mata kuliah itu mengacu di BKSTM. Ya, Badan ya. Koordinasi Teknik Mesin se-Indonesia. Yes. Oke, oke, Pak. Oke, nah seperti lalu ada tadi ya teman-teman ya ada putaran tetap, ada putaran berubah. Tadi yang kopling tadi, kopling cuts itu putaran tetap. Seperti yang ditambahkan Pak Edo tadi ada eh, kopling tetap dan kopling tidak tetap ya teman-teman. Yang tidak tetap itu adalah clutch, yang tetap itu adalah kopling atau kopler biasanya betul. Nah, tapi di sini ada beda lagi Pak sebutan. Kalau di dunia kereta api teman-teman, kopler itu tidak menyambungkan putaran teman-teman, tapi menyambungkan antar gerbong. Ya, ya, ya. Itu nantilah apa saya punya gambarnya ya harusnya saya punya nanti mungkin di pertemuan saat kopling kita bahas ya jadi Nah, kalau di dunia kereta api itu menyambungkan antar gerbong itu ya yang seperti ini ya, gambarnya kira-kira ya jadi antara gerbongnya satu dengan gerbong yang lainnya itu ada pengaitnya itu namanya koper itu lalu yang putaran yang berubah-ubah ada gear ada belt ada chain seperti itu nah ini kalau kita tanya ya kenapa kok pakai roda gigi dan belt nah apa memang bisa tahu untuk putaran yang berubah? Nah, ini jawabannya ini harus apa ya? Kita coba analisa melalui kinematika. Jadi roda gigi dan rantai atau sprocket ya teman-teman itu memang digunakan untuk merubah putaran ya, baik dari arah putarannya maupun jumlah putarannya atau RPM ya. Jadi memang eh, kenapa kok pakai komponen ini ya? Karena memang komponen inilah yang kita gunakan untuk merubah putaran, merubah suatu putaran yang kita butuhkan ya, baik arah maupun eh, jumlahnya ya. Nah, contohnya kalau misalnya gear ya, kalau gear ini kalau misalnya ada dua gear yang saling bertemu gini, itu dia fungsinya adalah merubah arah teman-teman. Jadi misalnya dari gear A ke B itu arahnya akan berubah dari yang misalnya ini apa ini CCW ya, yang A ini CCW ya, atau berlawanan arah jarum jam, yang B ini CCW ya, searah jarum jam. Jadi dari berlawanan arah berubah ke searah jarum jam. Nah, kalau misalnya kita menghendaki untuk tidak berubah arahnya, otomatis kita harus membuat satu gear lagi pasangan di sini agar arahnya sama dengan gear yang di awal. Ya, nanti untuk lebih detailnya nanti saat gear lah kita coba ulik-ulik ya teman-teman. Lalu ada rantai, lalu ada apa namanya belt. Nah kalau rantai ini arah putarannya sama, tapi RPM-nya yang berbeda, torsinya juga beda. Nanti kita bahas ya masalah itu tadi ya putaran, torsi dan sebagainya. Belt ini juga seperti itu sama gitu. Nah kalau masuk ke gear, mungkin teman-teman sudah nggak asing ya dengan spur gear, itu gear biasa ya.
gear yang biasa itu namanya spur gear, teman-teman. Yang gear pada umumnya itu namanya spur gear. Lalu ada yang namanya helical gear. Helical gear itu dia gear spur gear tapi punya helix atau helix angel ya, atau sudut ya. Sehingga fungsinya itu sebenarnya sama dengan spur gear, tapi untuk helical gear ini uh, fungsinya itu di putaran yang lebih tinggi daripada spur gear. Dan juga keuntungannya dari helical gear ini itu dia frictionnya minim atau low friction ya, atau kayak geseknya lebih smooth atau lebih kecil daripada spur gear, dan lebih nggak bising, lebih nggak bergetar dan sebagainya. Jadi lebih banyak lah benefitnya helical gear daripada spur gear. Tapi harganya lebih mahal yang helical gear gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh cara ini lebih susah ini, ya pasti itu harganya lebih mahal lah. Gitulah teman-teman. Lalu ada bevel. Kalau bevel gear ini, sorry, tadi yang untuk spur gear dan helical itu sumbunya itu ya teman-teman, satu bidang ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sumbunya ada bevel dan worm gear ini sumbunya itu sudah nggak sebidang lagi ya. Nah kalau kita lihat di sini seperti ini ya. Jadi kalau spur gear itu ada di satu bidang, helical juga. Kalau bevel ini itu bisa 90, bisa 45. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan apa ya, merancang uh, elemen mesin untuk apa ya, untuk mentransmisikan daya yang punya apa istilahnya ya. Teman-teman mau membelokkan shaft ya, itu bisa pakai bevel, atau nanti bisa pakai flexible hose, sorry, ada flexible coupler ya teman-teman ya. Nanti pakai worm gear juga bisa, jadi macam-macam. Nah, yang terakhir ada worm gear teman-teman. Worm gear ini untuk mereduksi putaran yang dari RPM yang tinggi ke RPM yang rendah. Jadi memang salah satu fungsi gear itu adalah untuk mereduksi putaran juga teman-teman. Mereduksi putaran untuk memperbesar torsi ya. Nanti itu akan kita bahas lebih dalam ya, di saat nanti kita membahas gear dan lain sebagainya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Atau lanjut dulu? Lanjut dulu Lanjut, saya, Pak. Pak Edo ya. Siap. Nah, ini kalau kita masuk ke transmisi daya yang fleksibel itu apa saja? Ya, tadi kan itu ya, gear itu bilangnya sih nggak fleksibel ya. Jadi ada yang fleksibel di sini, ada belt, lalu ada chain, dan juga ada tali atau kabel. Bisa disebut sling juga ya, karena tali ini dari apa ya? Dari baja ya teman-teman ya. Jadi kalau belt itu ada flat belt, ada V belt, ada timing belt. Ini banyak dijumpai di komponen otomotif ya teman-teman ya. Kalau belt ini, dan chain juga, untuk roller chain itu juga ada di komponen yang apa ya, punya torsi yang besar juga. Lalu ada di kabel atau tali itu biasanya itu ada di alat berat teman-teman. Alat berat seperti crane, lalu ada apa ya, overhead crane. Yang penting yang untuk alat angkut itu biasanya ada di sini, tali ini teman-teman. Ini seperti ini ya gambarnya ya. Mungkin nanti saya akan coba cari gambar yang lebih update lagi ya, karena ini mungkin sudah jadul teman-teman ya. Jadi flat belt ini adalah belt atau apa ya, sabuk ya, sabuk karet yang dia itu flat ya teman, permukaannya ya. Bedanya dengan V belt ya, otomatis dia kalau V belt ini bentuknya V. Nah, ini kalau teman-teman buka motor ya, motor matic, itu beltnya seperti ini teman-teman. Bentuknya V gini, yang ada di pulinya gitu. Lalu ada timing belt. Nah, ini teman-teman yang suka otomotif juga pasti tahu ya, ada timing belt ini. Biasanya timing belt ini ada di motor, sorry, ada di roda 4 teman-teman. Itu untuk apa namanya? Kalau kalau di motor itu pakai rantai kampret ya teman-teman. Tapi kalau di mobil itu pakai timing belt ini teman-teman. Jadi beda. Nah, ini adalah timing belt pada mobil, sama fungsinya. Kalau di motor itu pakai itu ya, pakai rantai kampret ya teman-teman ya. Jadi dia fungsinya adalah untuk apa ya, meneruskan
dari putaran engine ke buka tutupnya ini valve-nya yang ada di engine. Seperti itulah kira-kira. Lalu ada chain. Nah, ini. Ya, seperti yang kalian tahu ya teman-teman, ya, chain ada di sepeda motor biasanya. Dan banyak juga chain ini ada di komponen-komponen yang besar-besar teman-teman. Jadi kalau mesin-mesin apa ya, mesin-mesin untuk bending, mesin untuk eh, rolling itu biasanya pakai chain juga. Jadi ada yang pakai chain, ada yang nanti pakai hidrolis. Jadi banyak banyak teman-teman tipenya. Tapi kadang untuk apa ya, mesin-mesin yang butuh torsi tinggi itu dia juga pakai chain teman-teman. Pakai chain yang ukurannya juga besar. Lalu ada silent chain. Nah, silent chain ini bedanya dia itu ya di profilnya, di profil chainnya atau di desain chainnya ini apa ya misalnya rengket-rengket gini teman-teman, sehingga lebih halus juga putarannya daripada yang roller chain. Yang terakhir itu adalah ada tali ya atau kabel atau sling. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Jadi satu tali itu nggak hanya di apa ya dibentuk oleh satu apa ya satu satu komponen enggak, tapi ada beberapa yang melilit sehingga menjadi satu kesatuan kabel. Nah, banyaknya kabel terus apa namanya jenis-jenis material di kabel ini itu yang menentukan kekuatannya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini biasanya banyak yang di area tambang ya, tapi untuk pemakaian yang di area apa non tambang itu di industri itu banyak juga teman-teman. Seperti tadi ada crane, ada overhead crane dan lain sebagainya. Oke, kira-kira itu Pak Edu dan Oh iya, teman-teman. terima kasih Pak. Ini saya kira Eh, iya apa namanya singkat dulu karena mantap, sudah mengcover semuanya ini Pak. mengcover semuanya. Iya, Iya, ini memang mungkin nanti yang seperti ini yang saya inginkan Pak, karena kalau kami memang menamakannya ya kita kan biasanya ngacu di konten ya Pak ya, sama kondisi aktual di lapangan. Nah, ini sudah terbuka ya. Sekarang dengan Pak Alif ya, ini iya, kan iya. pengalamannya di lapangan seperti apa, sedangkan saya di kelas seperti apa ya. Betul, Akhirnya betul. memutuskan Pak. Nah, Ya, mungkin ya. ini Pak ya, mungkin kita buka aja tanya jawab ini seputar Silakan Pak, silakan Pak. elemen ya. Mungkin yang Ya, pertama, monggo dari rekan-rekan mahasiswa dulu, dari adik-adik mahasiswa. silakan dari teman-teman mungkin ada pertanyaan sambil Pak ya. Ayo silakan. Atau masih berpikir-pikir ini ya, adik-adik ini. Ada Ya pikir-pikir. sambil nunggu adik-adik Pak, ini saya mungkin mau sharing aja sama Pak Alif Oke, ini. oke. Nah, kalau terkait dengan transmisi yang putarannya berubah Pak ya, chain atau rantai, nah itu kan pakai sprocket ya Pak ya, giginya Pak ya. Betul Pak, pakai sprocket Pak, betul. Pakai sprocket ya, sprocket depan, sprocket belakang, kemudian baru Belakang ada chainnya ya Pak ya. chainnya. Nah, kira-kira Pak, ketika dalam proses pembuatan ya Pak ya di Indopat ya itu Pak ya, ya yang baru ini panjenengan ya Pak ya. Indo Prima Pak. Indoprima beda ya, Indoprima sama Indopat beda ya. Beda-beda Pak. Kalau kami ini apa ya? Kalau sprocket ini biasanya dicokol Pak, nggak bisa Pak. Nggak bisa ya, sudah satu Iya. unit ya, satu SI ya, satu assembly ya. Mm-mm. Iya Nah, betul, tapi nggak apa Pak. itu paling terjadi kerusakan itu di mana ya Pak biasanya Pak? Kalau dalam pembuatannya atau di sambungannya atau di bagian giginya. Untuk di pembuatan, sorry, untuk saat operasional atau saat manufaktur itunya Pak, manufaktur. Mungkin dimulai dari manufaktur aja Pak. Atau di proses pembentukannya atau di mananya gitu Pak. Ya, sebetulnya untuk itu Pak ya, sprocket ataupun gear Pak, itu Ya. sebetulnya sama-sama apa Pak ya, sama-sama punya hampir kemiripan. Kalau misalnya gear ini kan pakai hobbing Pak ya, hobbing Hmm. atau dimiling. Sprocket itu juga sama Pak. Biasanya tapi ada juga apa ya, beberapa tipe-tipe
Biasanya Pak ya, kalau misalnya dulu saya di Barat itu pernah, ini contoh yang gear Pak ya, gear untuk pabrik gula Ya, itu Pak, itu kita tuh malah kita cor dulu Pak, kita cor dulu karena memang besar-besar gearnya itu. besar ya, besar-besar Iya. itu kita cor dulu, nah baru kita finishing milling gitu Pak ya, finishing milling. Nah setelah itu, nah samaannya adalah gear sama sprocket ini itu harus sama-sama di treatment Pak ya, Itu ya Pak ya. di treatment. Karena kenapa? Karena untuk saat penggunaannya Pak itu apa namanya eh, yang apa ya Pak ya, yang jangan sampai kalah itu harusnya kan yang gearnya atau sprocketnya. Makanya Memang kenapa anu di ya Pak ya, yang dihabiskan itu rantainya ya, sprocketnya ya. ya Iya betul, rantai rantainya chainnya Pak, yang dihabiskan ya, rantainya ya betul rantainya betul ya. betul betul betul. Tapi dalam aktualnya otomotif maupun yang lain yang habis Hmm. dua-duanya. Dua-duanya ya. Tapi itu Pak, secara teoritis Pak ya, secara teoritis itu kayak gitu Hmm. Pak. Jadi sebenarnya desainnya itu chainnya yang harus bisa apa ya, harus bisa aus duluan kayak gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi yang Iya iya iya. long life-nya itu ada di Roketnya atau gearnya lah roketnya gitu. ya, Iya. yang anu duluan. Iya iya Pak. Ya itu jadi adik-adik mungkin itu ya. Jadi ketika membuat part itu harus dipikirkan juga mana yang punya umur lebih panjang, mana yang Betul umur betul. lebih pendek. Lebih Jadi pendek ya. itu juga nanti akan membawa ke konsep ekonomi. Jadi Betul consumable-nya betul. dari part itu juga main juga di Consumable-nya. situ. Kita bisa Iya iya. membayangkan nih kalau misalkan part ini benar-benar kuat, pabriknya nggak mau produksi ya, pekerjaannya Iya. dapat dari mana? Betul, Pak. Iya. Makanya kami juga sebagai manufaktur, Pak ya, kami juga sebagai Ah, manufaktur itu juga apa ya, punya apa Pak ya, jangan itulah, jangan terlalu bagus lah. Kalau saya terlalu bagus kan juga nanti akhirnya nggak ada input produksi. factor tuh, Pak, kan gitu ya, Pak. Iya. Iya. Nanti kalau kita nggak buat apa ya, buat item yang kalau abadi itu kan terus nggak ada yang beli lagi kan berarti kan gitu ya, kira-kira Iya. ya, Pak ya. Ah, ah, ah. Ini kadang juga kan begitu Pak, adik-adik ini kadang mungkin eh, kalau mau buat part itu harus ya immortal lah. Kalau Iya, nggak iya. bisa habis gitu. Mungkin Iya. pandangannya Nah, seperti itu. Saya juga dulu waktu awal-awal masuk di S1 juga pandangannya seperti itu. Atau ya, iya. kita bilang over design ya. Over design itu mungkin kalau kita lihat komponen-komponen yang dari Jerman. Nah, memang kalau dari Jerman biasanya ciri khasnya itu Betul. dia over design. Ya over design ya, Intinya betul. umurnya dia lebih panjang. Tapi perlu diingat ya, dengan harganya yang sangat mahal Sangat sekali. melambung tinggi. Iya, betul, Melambungnya betul. ya jauh sekali. Ya, yang pertama Ya, mungkin dari bahannya juga beda. Kemudian mereka juga punya standar uji yang lebih tinggi. tinggi betul. Tapi memang Pak, kalau yang diinginkan kita kan biasanya kan basisnya perekonomian Pak ya, bisnis ya. Kita bisnis Ya, itu kan harus ada untung, harus ada perputaran. Nah, betul, betul. terkait dengan pembuatan materi, pembuatan part, kita harus mempertimbangkan bahan-bahan yang memiliki umur yang panjang, umur yang pas, atau biasanya kita menyebutnya adalah proporsional ya, kebutuhan dari pemakaian dari partnya ini. Nah, kadang Betul, betul. kita memikirkan seperti itu, tapi kadang Ya, juga iya. di masyarakat tidak memikirkan seperti itu. Bahkan yang trennya yang saat ini yang ada terkait dengan komponen atau elemen mesin, ya plug and play, Pak. Jadi ada Ya, komponen yang rusak, mekanik menganalisa rusaknya dari mana, kemudian dilihat rusaknya yang mana, baru dia ambil ke stok gudang, udah ambil. Iya, pasang, iya. selesai. Betul, betul. Itu jadi lebih ke kemudahan bagaimana proses penggantian part dan ketersediaan Penggantiannya. part. Contoh lagi kita ambil case kalau mobil-mobil Amerika, Eropa itu kalau komponennya atau partnya itu kan biasanya di pasaran langka, Pak. Biasanya kan harus inden sampai 2 bulan, Lama. 3 bulan. Iya, Nah, itu biasanya betul. akhirnya mereka itu nggak suka dengan mobil-mobil seperti itu. Nah, mereka itu masyarakat umum lebih memilih mobil-mobil Jepang karena komponen partnya itu melimpah banyak. Bahkan KW Tersedia, betul. tingkat apa KW-KW-annya ada.
super kopinya itu banyak juga. Ya, betul, Harganya betul. banyak. Kemudian pemasangannya juga lebih mudah daripada mobil-mobil yang Eropa. Amerika, Eropa. Iya. Akhirnya mereka masyarakat umum ya akhirnya ya pilihannya atau mereka kalau saya bilang lebih jatuh cintanya ya cinta ke komponen yang itu yang mobil Ya, yang memiliki komponen yang memiliki ketersediaan di pasar itu yang banyak. Kemudian cara pemasangannya lebih mudah. udah. Dan itu juga kalau kita lihat kita tinjau dari perusahaan itu kan juga lebih menguntungkan juga. Iya, Pak. Pembayarannya kan juga lebih cepat daripada yang itu tadi harus inden. Nah, Iya, iya. memang kita kan nggak tahu juga kalau mobil-mobil Eropa itu kan ya jelas mainnya kan di Eropa. Kalau di kita kan kita melihatnya kan dari sisi ya lokal di Indonesia lah. Ya, lokal Indonesianya. Oke, Iya. itu Pak mungkin tambahan dari saya Pak. Siap, siap. Lanjut lagi Ya. Pak. Ada lagi, Pak, ya, ada lagi satu apa ya, mungkin nanti bisa jadi apa ya, Pak ya? Bisa jadi koreksi kita bersama, Pak ya, walaupun entah itu di praktisi maupun di eh, apa, Pak ya? eh, di teman-teman yang ada di kampus, Pak. Kalau saya, Pak ya, dulu itu mungkin ya kita sama-sama tahu, Pak, teman-teman engineering ya, teman-teman engineer atau fresh graduate itu kadang itu saat mendesain, Pak ya, mendesain suatu apa ya, ya entah itu elemen mesin ataukah itu suatu equipment, itu kadang teman-teman itu lupa dengan ini, Pak, istilah material ini ada nggak sih di pasaran, gitu, Pak. Ya, ketersediaan Nah, kadang, material ya Pak ya. nah betul. Jadi kadang itu kita saking apa ya, saking asiknya mendesain sesuatu yang eh, apa ya, outputnya sangat bagus. Nah, kita tuh kadang mengesampingkan material ini di pasaran tersedia atau tidak sih. Nah, itu yang mungkin nanti apa ya bisa jadi ya itulah coba teman-teman mendesain barang nanti coba pikirkan juga teman-teman. Misalkan teman-teman mulai cari-cari material ini nggak ada di pasaran. Maksudnya nggak ada itu sulit di pasaran atau gimana. Karena memang untuk membuat suatu barang produk jadi teman-teman. Kalau misal apa ya, kalau memang material itu tuh susah, itu percuma teman-teman. Karena nanti untuk ketika aktual di dunia industri itu kita untuk membuat suatu produk itu di apa ya juga bekerja dengan waktu, dengan waktu apa ya tiga komponen utama penyusun apa Pak ya, penyusun item itu kan ada cost, ada quality sama delivery ya Pak ya. Ya, Nah, kadang itu kita Pak ya, kita itu saking idealnya ya Pak ya, sebagai mechanical engineer itu kadang melupakan itu tadi Pak. Nah, itu sih yang apa ya, eh, koreksi saya untuk oke. teman-teman yang dulu waktu yang ada pertama kali masuk, saya kan pasti banyak tuh Pak anak-anak yang saya hire gitu kan. Ya, Ya, oh saya, Pak saya bisa gini-gini, oke bisa, tapi coba kamu cek gitu. Materialnya ada enggak gitu, atau terus ada satu lagi juga Pak, kadang itu desainer Pak dengan teman-teman manufaktur itu juga nggak nyambung Pak. ya, Nah, jadi teman-teman yang itulah. ini ya, ya teman-teman yang sarjana ini desainnya bagus. Nah, ketika masuk ke pabrik yang awalnya ada radiusnya misalkan R-nya 2 mili gitu kan, terus ternyata di pabrik nggak bisa. Nah, itu yang mungkin apa ya. Jadi kadang itu idealisme kita itu terbentur oleh hal-hal yang praktisi seperti itu, Pak. Praktis seperti itu, Pak. Itu sih apa ya, Pak ya. Ya, Ya itu sekitar sharing gapnya Pak. aja ke teman-teman. Betul. Sebenarnya 4 tahun yang lalu, Pak. 4 tahun yang lalu itu kita meninjau kurikulum kita itu di situ. Jadi antara orang Hmm. desain dan orang manufaktur itu seperti ada Manufaktur. dinding pemisah. Ya, betul betul. Nah, dinding itu yang Ya, ya. saat ini mau kita hancurkan, Pak. Jadi bagaimana cara menghancurkan dinding ini? Ya dengan berkomunikasi. Ketika kita melakukan Betul. desain, kita menentukan geometri, bagaimana di situ ada radius, ada Ya, fillet. Itu harus kita bila dan komunikasikan. sebagainya. Betul betul. Toleransinya bagaimana? Bisa Ya, mampu diwujudkan enggak produknya ini? ya Ini yang sering betul kita betul. bahas, Pak. Nah, dan Betul betul betul. alhamdulillah bisa diterima saat ini. Kadang Ya, ya. beberapa rekan-rekan itu sudah bisa berkomunikasi. Nah, ngapain Ya, toh ya, Pak. kita harus mempertahankan itu? Karena memang Betul. kita track record Pak ya di PAL atau yang di lainnya, terutama kakak tingkat kita itu sering mengeluh, Iya.
kenapa sih kita dalam membuat satu produk itu harus gontok-gontokan, harus mempertahankan apa egonya masing-masing, padahal kita di sini dituntut untuk Masing-masing. membuat produk dengan cepat dan tidak bermasalah kan gitu. Betul, Pak. Nah, akhirnya Betul. ya Intinya itu kan itu ya, Pak, intinya. akhirnya kita antara divisi desain, divisi manufacturing saling menjalin komunikasi. Bahkan kita Iya. open topik biasanya, open open case ya, open masalah. Gimana ini cara ngatasinya? Ini ada Iya, revisi iya. ini nggak bisa toleransi segini. Mungkin prosesnya itu nggak bisa misalkan Betul. pakai apa milling manual nggak bisa, akhirnya lari ke CNC. Nah itu Tensi. Ya, sering ya. gitu Ya, Pak, akhirnya sering betul, betul, Pak. memberikan feedback dan penyelesaian masalah. Jadi kalau dulu biasanya hanya ngasih saran saja tanpa apa penyelesaian. Kalau sekarang harus sampai ke Ya, tindakannya solusinya seperti apa bagaimana kan gitu. gitu Iya, Pak. betul. Iya, iya, Pak, iya, Pak. Ya itu mungkin untuk kedepannya agar apa, Pak ya, perbaikan di itu lah, di apa, Pak ya, Di mindset. generasi-generasi selanjutnya, Pak ya. Iya, di mindset Jadi juga, kita di harus mindset. berubah pola pikirnya. Kita Betul, nggak betul. boleh mempertahankan apa keinginan kita yang sangat strength. Kita harus tahu Iya, kondisi. Mungkin dimulai itu tadi, kita mungkin membuat desain ini, iya bagus sekali. Tapi lihat bahannya. Ketersediaan heeh. di pasar itu ada enggak? Pasar itu ada apa enggak? Nah, itu. Kadang juga gitu Pak. Saya punya teman ya kebetulan beliau sekarang kerja di Komatsu. Masih ingat saya pertama Mm. kali dia masuk di Komatsu. Dia strength banget Pak. Kebetulan orang desainer ya. Strength banget, dia idealisme sangat tinggi sekali ya. Begitu dihadapkan dengan seperti itu, material pertama itu material A ya, contohnya itu Oh, S30C, ternyata di pasaran lagi habis, enggak ada. nggak Iya, ada habis. Akhirnya gimana? Di situ ada waktu, ada batasan waktu, sehingga dia otomatis mencari bahan penggantinya. betul, betul. Material apa yang punya spesifikasi yang ya Yang sama paling ya. memiliki Ya, ya. toleransi sedikit lah dengan S30C. Akhirnya dia cari ST, cari Ya. harganya berapa. Akhirnya 45 ya berapa? Iya, iya. iya meeting lagi dengan Meeting harga lagi. Betul, betul. segini. Apakah nanti ketika produknya jadi masih nutut enggak nanti Ya, cost-nya. ya. Begitu nanti enggak nutut ya udah balik lagi. Jadi lagi-lagi nanti akan diputuskan oleh biasanya ada kepala departemen ya Pak ya. Nah, ketika Ya, ya. dihadapkan dengan masalah seperti itu, kita biasanya kan meeting itu Pak. Nah, di meeting itu kan kita florkan semua kendala-kendalanya. Hmm, Bahkan apa selain kendala juga ada peluangnya seperti apa. Sehingga nanti akan memunculkan suatu keputusan yang pas dengan produk yang mau betul. akan dibuat. Iya, iya, Pak. Ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi apa ya? Proses apa Pak ya? Proses di industri itu nggak sesimpel yang oh kita desain selesai enggak teman-teman ternyata. Itu ya Pak itu ya. Ya, betul Jadi sekali. masih banyak pertempuran yang harus kita hadapi teman-teman. Mungkin itu Pak ya. Mungkin nanti misalkan apa ya apa atau nanti kalau misalnya kita sempat mungkin di nanti perencanaan elemen mesin coba kita simulasi aja Pak ya nanti agar teman-teman ini juga tahu gimana sih kira-kira nanti aktual itu saat mereka ada di industri itu seperti apa karena dulu saya waktu melakukan perencanaan elemen mesin itu betul-betul saya desain secara idealis Pak. Ya, Jadi ya. ya jadi apa ya saya cuma ingin menambahkan bahwa ini loh ada sisi apa ya ada sisi praktisnya gitu itu biar teman-teman bisa lebih open minded gitu Pak jadi nggak kaget nanti ketika di industri gitu Betul sekali Pak. gitu. Karena saya juga dulu waktu masih jadi mahasiswa, pikiran di benak saya ya, itu ya seperti itu, ideal banget. Wah, harus seperti ini, harus seperti Iya ini. iya Ternyata ketika kita bekerja di suatu industri ya, ternyata itu kompleks sekali dan memiliki betul sangat timbal balik kompleks yang saling berhubungan. Sehingga ya untuk menjaga itu, untuk apa, menjaga suatu proses di situ supaya tetap berjalan, itu tadi jalan kita harus berkomunikasi, iya harus meninggalkan apa ya, idealisme-idealisme, keinginan-keinginan kita. Itu harus kita buang memang harus kita buang, tapi jangan dibuang keseluruhan, tapi itu harus seluruhnya kita jadikan opsi yang memang harus kita simpen dan nanti ketika kita meeting harus kita tawarkan. Ini Pak opsi ini, betul opsi ini, opsi ya ini sehingga nanti kita di dalam forum itu kita bisa
bermusyawarah di bagian mana yang harus kita putuskan, dan itu merupakan suatu perencanaan, ya kan? Betul, betul Pak. Ya, Nanti setelah produk itu jadi baru nanti kita analisa di betul. pasaran Ya, seperti ya, apa, nanti dampaknya seperti apa lah. Ini iya, seperti itu kurang ya. lebihnya. Oke, Betul kalau sekali Pak. Nah, nanti itulah pelan-pelan aja kita siap. ngobrol juga. Nah, Oke, contohnya ini Pak ya di sini ini apa kok saya selalu apa ya? Selalu ya, saya tuh kalau misalnya gini tuh selalu itu Pak, selalu kasih prolog seperti itu Pak ya. Karena memang nanti biar agar teman-teman tuh saat apa ya? Saat sudah terjun itu eh, sudah itu Pak ya, sudah mindset oke, saya harus siap dengan siap kerja. semua dinamika yang ada nah, gitu ya Pak. Nah, Ya, contohnya kayak di sini Pak ya. oke. Di manufaktur ini contohnya contoh sedikit aja. Ini maaf Pak ya, agak melor sedikit Pak ya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Ada ini kalau di kami Pak ya, itu nyebutnya adalah as build drawing Pak. Jadi di sini ada drawing juga di awal, ada drawing. Di manufaktur selesai ada as build drawing teman-teman. Jadi as build ini adalah drawing ketika barang itu jadi. Itu pasti beda dengan barang itu didesain seperti itu teman-teman. Jadi kira-kira gitu ya, apa namanya, eh, intinya gitu. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ayo kita kupas ya sedikit-sedikit agar teman-teman tuh, oh ternyata gitu ya, oh ternyata gitu ya, gitu ya. Oh-nya ini penting Pak nanti biar gak kaget gitu Pak. Betul. Kita kasih kaget di awal di awal itu. Kita kasih itulah istilahnya spill lah, kita spill dikit-dikit lah di awal. Gitu. Ya, Pak. Oke Pak itu. Oke, terima kasih Pak Iya Pak Alif. ini saya cukup ya Pak ya. Di pertemuan ini mungkin nanti kita detailkan lagi di next meetingnya Ya, Bapak Pak Alif, dan juga ini cukup teman-teman. banyak sekali ini materinya, teman-teman mahasiswa ya. Nanti harapannya ya dengan adanya kelas praktisi mengajar ini kita banyak belajar nih dengan Pak Hadi, Pak Alif ya ini ya. Alif Ya ini silakan Pak. Alif gak apa-apa, Hadi juga gak eh, apa-apa. saya biar panggil Pak Alif aja lah nanti biar Ya kalau ya ya. industri ke kantornya biar enggak nyasar nanti. Oh ya, siap siap. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini sangat banyak sekali hal-hal yang di luar teori ya. Kalau kita belajar dengan buku, kita hanya dihadapkan dengan idealisme yang ada, yang teoritis. Tapi begitu di industri itu sangat beda sekali. Nah, oleh karena itu ini kelas praktisi mengajar ini tujuannya untuk ini. Kalau nanti Anda kerja di industri itu nggak kaget, atau nanti memangkas waktu nanti training Anda ketika di pabrik, misalkan Anda masuk nih di tempat kerjanya Pak Hadi ya. Hari ini Anda sudah dikasih pengantar. Nah, besok Hmm. ketika di sana Anda dulu sudah pernah direview, tinggal mungkin ada pemikiran-pemikiran yang mau disampaikan atau hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan. Jadi langsung match gitu. Jadi nggak berpikir mulai dari nol lagi, tidak berpikir dari awam lagi. Contohnya tadi ya kopling, memang masyarakat awam, masyarakat umum itu mengenalnya adalah kopling. Tapi di teknik kita dihadapkan dengan kopling tidak tetap yang namanya clutch. Itu banyak sekali, itu dari tahun ke tahun mesti seperti itu. Iya iya. Pasti seperti itu. Karena ya itu tadi, karena di umum itu banyak orang yang menyebutkan yang namanya kopling tidak tetap, itu namanya kopling, bukan clutch. Tapi kalau di situ orang engineering, dia pasti menjawab, oh itu clutch. Pasti Betul bilang betul. seperti itu. Jadi Anda nanti pasti tahu bedanya. Dan banyak istilah-istilah lagi yang nanti mungkin kita gali dari Pak Hadi maupun dari saya, dari Pak Alif maupun saya. Masih banyak ya, Masih masih banyak banyak Pak, tenang juga. aja teman-teman. Tenang aja. Iya iya. Kemudian ini kan ini saya mulai karena saya setnya itu kan hari itu teman-teman, hari Minggu. Cuman kita di 12 jam itu kalau saya hitung di akhir Mei itu kurang. Jadi ini saya paskan di hari Sabtu, besok kita lanjut lagi di jam 7. Oke, mungkin ada dari teman-teman mahasiswanya, dari rekan-rekan himpunan ya, bisa dibuatkan flyer ya, untuk
praktisi mengajar ini kita open gitu Pak Di ya. Boleh Pak ya, lebih dari 20 ya Boleh, Pak ya. boleh, Kalau silakan, mungkin silakan. dari teman-teman himpunan mau buat flyer diumumkan ke adik tingkatnya maupun kakak tingkatnya, monggo silakan. Kita open ya. Pelaksanaannya hari Minggu, untuk jamnya jam 19.00 ya, on time. Tapi untuk Zoom-nya jam 19 kurang 15 menit sudah saya open. Oke, gitu ya. Nah, oke, Ya, sebelum saya silakan Pak, tutup silakan. ya, mungkin ada dari teman-teman mau menyampaikan atau apa? Atau ditabung Mbak buat besok ya nggak apa-apa. Ya, ini mohon Iya, maaf Pak Di, saya buat per 1 jam Pak, karena kita kan biasanya kalau belajar berjam-jam itu kan kita bosen Pak, ada lag-nya iya, Pak. iya, iya. Jadi saya berapa tahun ya, 10 tahun mengajar itu ternyata efektivitasnya memang yang paling enak memang 1 jam. 1 jam. Iya, iya. Oh Ya ya, Pak. Saya itu ada yang ya, saya itu ikut profesi modern dari awal Pak, dari apa namanya? Dari yang gelombang awal itu tahun berapa Pak ya? Setelah COVID itu Pak. 2010 Itu Pak, praktisi 2000. mengajar 2010. Oh, enggak. Berarti saya yang baru-baru ini Pak. Baru-baru ini yang ada apa namanya, ada di kementerian itu Pak ya. Ya, Itu ya memang kita dibatasi kadang itu cuma 2 jam pertemuan Pak. Per ya, apa ya? Per pertemuan pertemuan kan 2 jam. biasanya 2 jam. Nah, 2 jam tapi kalau maksimal. saya lihatnya Pak, 2 jam itu terlalu berat Pak buat adik-adik. Betul. Nah, betul Pak. Makanya ini eh, ketika ini saya udah jalan 4 ya, ya setiap itulah tiap semester itu akhirnya kadang itu 1,5 jaman kita bagi dua gitu Pak. Ya, Jaman kita bagi dua gitu. Gitu. Biar itulah biar nggak bosen teman-teman. oke. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Kemudian untuk dari adik-adik ya, ini sebelum saya akhiri, terkait absen, tadi kan memang saya upload di ruang 8 sama 9. Saya ke sana tadi ruangannya terkunci dan charger HP saya juga ketinggalan. Akhirnya saya buru-buru pulang, saya open di rumah ini barusan. Ya insya Allah Iya, besok iya. kalau misalkan kita masih bisa masuk ke ruang kelas, nanti saya usahakan bisa masuk ke kelas. Atau mau minta seperti ini, Zoom seperti ini, tapi absennya nanti saya absenkan. Monggo silakan. Gimana maunya? Saya tawarkan ini. Pasti milih Monggo. kayak gini Pak teman-teman ini Pak. Enak. Loh, guyang-guyu loh. Oke ya, kalau gitu saya cukupkan sekian ya. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Alif. Jangan kapok-kapok Pak. Oke Pak, tenang Pak, nanti kalau ada apa-apa saya siap sharing Pak. Tenang aja. Oke. Dan para mahasiswa, jangan lupa, jangan bosan-bosan ya. Ini media kita untuk belajar, untuk mengenal industri ya. Nah, bagaimana matchingnya antara teori dengan pelaksanaan industri. Oke, oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi ke Pak Alif. Aplausnya buat teman-teman, ya. Tetap semangat, sampai ketemu besok. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Oke, Teman-teman, terima sama-sama. kasih. Matur nuwun, Pak Alif. Sampai ketemu besok. Oke, saya close Oke, nggih. sama-sama.